penyakit bule ya, daun bule. Tapi ini sudah mulai terlihat di pucuknya, itu mulai hijau ya pucuk di pucuknya. Jadi calon pucuknya itu sudah terlihat membaik. Ini untuk bunga yang pertama dan yang kedua saya buang. Kenapa? Sedangkan yang untuk cabai rawit, jenis cabai rawit ini nggak dibuang. Ini alasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing, selamat berjumpa kembali dengan saya, channel petani pemula. Alhamdulillah, hari ini memasuki hari yang ke-45 setelah pindah tanam tanaman cabai saya. Ini termasuk pepaya, sudah masuk umur 1,5 bulan, tinggi nih ya, mungkin sekitar berapa, kalau dari ukur dari ini sih, ini sedada saya lah tinggian pepaya. Dan untuk cabai di usia 45 hari setelah pindah tanam ini sudah mulai berbunga nih. Ini sudah bercabang pertama, cabang kedua, dan ini cabang yang ketiga. Ini tunas airnya saya pelihara itu sekitar 2-3 untuk di fase ini. Ada juga beberapa tanaman yang masih kecil ya, karena ini adalah cabai tanaman susulan ya, yang sulam, tanaman sulaman. Contohnya yang ini pasti ketinggalan lah. Ini saya rasa nanti telatnya sekitar 1 bulan atau 1,5 bulan. Jadi untuk panen serempak itu mungkin sekitar 2 bulan kemudian lah. 2 bulan kemudian baru bisa panen secara serempak. Kalau untuk yang sekarang sudah berbunga, mungkin di sekitar 1 bulanan atau 1,5 bulan lagi bisa panen yang pertama. Meskipun sedikit, tapi setidaknya kita ada kepuasan tersendiri lah. Dan ini kondisinya, beberapa juga di sana ada yang baru diganti ya, baru disulam, karena memang targetnya itu nggak mesti bareng lah. Yang penting saya itu semua lubangnya itu tertanami ya, jadi nanti suatu saat nanti akan ada masanya panen serempak gitulah. Jadi populasi tetap terjaga
sehingga penghasilannya pun tetap. Dan ini diantaranya yang terkena penyakit bule ya, daun bule, tapi ini sudah mulai terlihat di pucuknya itu mulai hijau ya, pucuk di pucuknya. Jadi calon pucuknya itu sudah terlihat membaik. Ini dan ini cara mengatasinya, saya oleskan Amistar ya, Amistar Top, dengan cara dioles di bagian batang ini. Nah, dan ini 4 hari yang lalu ya, dan sudah terlihat perkembangannya di bagian pucuk ini mulai membaik. Calon daun selanjutnya terlihat menghijau. Ini mudah-mudahan kalau sudah terlihat begini nantinya akan kembali hijau seperti semula. Dan yang kuning-kuning ini dia nggak akan pulih, tapi nanti seiring bertambahnya usia dan tingginya tanaman, yang ini akan rontok, yang lainnya hijau. Ada juga beberapa di sebelah sana dan itu terlihat. Nah, di sana ada satu terlihat sudah mulai pulih juga. Dan itu di bagian pangkal batangnya itu sama saya olesi dengan fungisida Amistar ya. Ini kondisinya. Dan di sebelah sana belum saya tanami juga, karena sebetulnya di minggu-minggu ini harusnya saya sudah mulai melakukan penyulaman atau pindah tanam di bibit susulan. Harusnya hari ini pindah tanamnya, tapi karena saya sedang melakukan persiapan untuk penanaman melon di lahan yang lain, sehingga ini ada agak tertunda gini perawatannya. Tapi nggak apa-apalah, yang penting ada progres. Di sana ada progres, di sini ada progres, karena di sini saya lebih fokus ke perawatan yang urgent. Karena di sana saya melakukan persiapan penanaman melon itu lagi sibuk-sibuknya. Mungkin ini besok lah ngereyeh pindah tanamnya. Bahkan ini belum saya rempel, belum saya buang ya, daun-daun yang sudah mulai menua, dan ini harusnya sudah mulai dibuang nih daunnya, sehingga gak menghalangi calon ini, gak menghalangi pertumbuhan tunas air yang di bawah. Nah, seperti inilah contohnya. Jadi tunas air yang di bawah dia mendapatkan asupan nutrisi atau pencahayaan mataharinya itu bisa maksimal, gak terhalangi oleh daun lebar yang dari pangkal utamanya. Dan ini tunas air bisa dipelihara atau dibuang. Ini sementara karena ini pertumbuhannya masih awal, saya itu lebih cenderung fokus ke salah satu. Saya sedang memelihara tunas air ini, maka yang pengganggu yang lain saya buang. Nanti ketika ini sudah maksimal ukurannya,
sudah mau menghasilkan buah seperti ini, sudah berbunga, maka keluar tunas lagi. Saya coba biarkan dia bertunas. Dan biasanya kalau misalkan setelah yang tunas air yang dua ini menghasilkan buah nantinya, kemudian keluar tunas air lagi seperti ini, maka tetap saya biarkan sampai dia berbuah sendiri atau semaunya. Yang penting tunas air itu sudah ada dua, atau kalian bisa pelihara 1 tunas air atau 3 tunas air, tergantung dari perkembangan pertumbuhan tanamannya itu sendiri. Kalau saya lebih suka fokus memelihara, contohnya ini 2, maka tunas air yang susulan, yang menyusul, saya tetap akan buang sampai ini menghasilkan buah yang tunas air yang 2 ini. Kalau yang batang utama sudah jelas dia menghasilkan buah. Ini menghasilkan buah, kemudian nanti dia akan bertunas lagi dari sini atau dari sini. Dia tetap akan mengeluarkan tunas air lagi, maka akan saya biarkan sampai dia berbuah sendiri gitu. Itu salah satu mungkin trik saya ya. Kalau yang lain mungkin ada beda-beda, karena tergantung petaninya itu sendiri. Yang di sebelah sana jenisnya bara, yang di sebelah sana meskipun belum saya pindah tanam ya, masih di pembibitan, karena waktu itu banyak yang kerdil, kemudian ada banyak juga yang mati, bahkan bibitnya kurang. Jadi saya fokus ke sebelah sini, dan yang di depan sana ada juga saya tanam cabai keriting, dan kondisinya sama, sudah mulai mengeluarkan bakal buah ya, sudah berbunga seperti ini, karena masa tanamnya itu bersamaan. Masa tanamnya, semainya sama pindah tanamnya itu bersamaan dengan yang pertama ini. Cuman ada sedikit perbedaan ya, kalau jenis cabai yang besar, yang berbuah besar, semisal cabai hijau, cabai merah besar gitu, atau cabai keriting, untuk bunga di ketiak daun yang untuk bunga yang pertama dan yang kedua saya buang. Kenapa? Sedangkan yang untuk cabai rawit, jenis cabai rawit ini nggak dibuang. Ini alasannya, kalau untuk cabai rawit itu buahnya itu cuman kecil lah ya, sebesar kelingking atau telunjuk paling besar, dan itu tidak terlalu banyak mengambil nutrisi dari batang, dari daun, atau dari itu. Beda halnya dengan cabai yang berjenis besar, cabai keriting atau cabai hijau yang besar, dia akan banyak mengambil nutrisi dari tanaman itu, sehingga untuk pembuahan yang pertama dan yang keduanya di pangkal yang pertama dan pangkal yang kedua dibuang. Maksudnya biar pertumbuhannya dia berkembang maksimal, tidak terganggu oleh perkembangan buah, karena buah itu memakan terlalu banyak nutrisi ya, unsur haranya terlalu banyak, dia hamur cek mah. Beda jeung cengek. Kalau cengek mah sekalipun kita piara di buah pertamanya, dia akan sedikit, tidak sebanyak yang cabai yang berjenis besar. Ya mungkin itulah kesimpulannya atau alasannya kenapa saya tidak membuang buah yang pertama dan dari awal untuk tanaman rawit. Beda dengan tanaman yang
tanaman yang berbuah besar. Ini saya ikat-ikat ya. Ini karena waktu itu seringkali ada angin besar ya, sehingga saya ikat di tali ini karena cenderung dia akan roboh ya, karena akarnya belum begitu kuat mengikat ke tanah. Beda halnya dengan sekarang, dia sudah kuat untuk menahan batangnya yang cenderung tinggi. Nanti kalau sudah mulai memasuki mau panen atau terlihat bobot buahnya semakin berat, nanti tambah tali yang kedua. Biasanya sampai 3 saya saat ini, yang pertama, kemudian di tengah-tengah yang kedua, dan yang paling atas itu 1 lagi. Saya gunakan tambang yang 1 mili ini ya. Saya lebih suka memilih menggunakan tali tambang yang ini ya, yang tambang ini daripada tali gawar yang lain gitu, karena ini lebih kecil ya ukurannya, dan sekalipun kecil dia lebih kuat menahan walaupun kecil. Ya mungkin segitu dulu untuk perkembangan tanaman cabenya. Sampai berjumpa kembali di video-video saya berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.